Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? I hope you're just running a very good life, yeah, inshallah. So welcome back, and today we're going to talk about new material, new topic, which is common English term for nurse. Hari ini kita akan belajar tentang istilah atau kata-kata yang menjadi istilah yang sangat sering dan menjadi lingo atau jargon yang biasanya khusus dipakai oleh nurse dalam bahasa Inggris ya. Oke, you ready? Now we start. Nah, the first one is touchy. Yang pertama adalah touchy, tapi bacanya bukan touchy ya, taki. Kayak ada huruf K di situ ya, taki. Come on, say it. Taki. Taki ini adalah singkatan ya, dari kependekan dari tachycardia. Ya, kalau kalian dengar kardia pasti tahu ya. Nah, ini artinya adalah fast heart rate. Jadi detak jantung yang tinggi ya, fast heart rate gitu ya. Nah, ini biasa disebut dengan tachy. Kalau pasiennya she's tachy, oh berarti dia sedang heart rate-nya ya tinggi ya, atau cepat maaf ya. Oke, yang pertama adalah tachy ya. Berikutnya adalah istilah ya atau ungkapan yang sering ditanyakan ke pasien oleh nurse ya. Have you had a bowel movement? Nah, have you had a bowel movement? Ini artinya adalah an act of defecation. Sudah pup belum? Sudah ke belakang belum? Gitu. Nah, ini kalimat yang dipakai untuk nanyain. Ini biasa kalau kalian lebih tahu ya, yang di nurse department pasti tahu. Kalau setelah operasi dan seterusnya, biasanya yang ditanya adalah pupnya sudah terjadi apa belum? Karena itu menunjukkan fungsi setelah dilakukan surgery itu tidak apa-apa ya. So ini kalimatnya, have you had a bowel movement yet? Have you had a bowel movement yet? Ya, sudah pup belum? Gitu ya. Next is banana bag. Ada yang tahu banana bukan banana ya, banana bag. Ini kayak gini nih banana bag ya. Oke. Ini hati harafiahnya adalah tas pisang, tapi sebenarnya bukannya, tapi ini adalah seperti ya, it's a yellow color for fruit bag ya. Ini biasa digantung seperti infus itu, tapi isinya kuning semua. Isinya adalah apa? Nutrisi, ya, vitamin dan seterusnya yang digunakan yang disalurkan ke pasien ya. We call it banana bag. Ini istilahnya di nurse aja yang tahu ini ya, banana bag ya. Seperti saya ini juga baru tahu gitu ya, banana bag. Berikutnya adalah ada istilah lucu ini, walkie talkie. Tentu ini istilah yang berbeda arti kalau di bidang yang lain ya. Walkie talkie refers to a patient who needs minimal bedside nursing care in the hospital. Ini untuk menggambarkan, jadi istilah ini digunakan untuk pasien yang membutuhkan bantuan sedikit saja di bednya ya, dalam perawatannya. Artinya dia bisa masih mandiri gitu, bisa berdiri, turun dari bednya dan seterusnya. Ini disebut walkie talkie ya. So walkie talkie kalau kalian dengar ada kata walkie talkie, ungkapan ini berarti dia sedang ngomongin tentang pasien yang ya cukup mandiri ya, minimal bedside care-nya ya. Jadi perawatan bednya dia minimal saja karena dia cukup masih mampu ya. Next, Total. Total ini bukan merek bukan merek sikat gigi atau odol. It refers to a patient who needs maximum total nursing care. Total itu lawan kata dari walkie-talkie. Kalau walkie-talkie itu kan ya tidak penuh lah ya perawatannya, dia masih bisa turun dan seterusnya, tidak perlu didampingi nurse dan seterusnya. Tapi total adalah pasien yang membutuhkan maksimum. Kalau tadi minimal ya, minimum. Kalau ini maximum total nursing care. Jadi ini adalah pasien yang membutuhkan maksimal total 100% perawatan nurse ya gitu. Jadi mungkin dia lukanya atau sakitnya cukup parah ya biasanya ya, total. Frequent flyer. Berikutnya adalah frequent flyer. How do you say it? Please say it. Frequent flyer. Oke. Okay. Frequent flyers ini dari kata frequent, sering. Ini adalah pasien yang sering mondar-mandir ke emergency room. Ngapain? Ya ini biasa ada orang yang kena kambuhan gitu ya penyakitnya dan get hospitalized repeatedly. Saya punya juga keluarga yang demikian, yang kalau kambuh penyakitnya harus langsung ke UGD emergency
terus rawat inap, besok lagi balik sudah seperti sedia kala ya. He is a frequent flyer. Beliau itu adalah disebut frequent flyer. Sampai staff dan tukang parkir sampai seterusnya sampai hafal ya. Oh ini bapak itu ya. Karena sering ya. Sundowning, ini dari kata sundown, sundowner kalau orangnya ya. Nah ini adalah fenomena di mana pasien orang tua biasanya, pasien orang tua yang sudah sepuh ya dengan demensia itu biasanya terjadi kalau sudah sundown, sunset dan down gitu ya. Kalau set kan matahari ini ya. Sundowning itu adalah kondisi di mana pasien tua ini jadi linglung, bingung, hilang orientasi kalau sudah menjelang senja gitu ya. Jadi sudah nggak ingat waktu dan seterusnya, ini di mana. Nah, ini biasanya disebut sundowning ya. Bukan artinya adalah senja ya, tapi ini khusus di dalam keperawatan artinya adalah semacam gejala fenomena di mana pasien ini kehilangan ingatan, kemudian tidak tahu, bingung, linglung dan seterusnya ya. NPO itu adalah dari kata sebenarnya adalah nil per os, itu bahasa Latin ya, yang artinya tidak boleh pakai mulut ya, nothing by mouth. Berarti kalau ada pasien yang disebut NPO berarti beliau itu apa kira-kira? Berarti tidak boleh pakai treatment yang pakai mulut, entah itu obat, sirup dan seterusnya. Itu biasa ada tandanya. Kalau Anda baca NPO berarti itu nothing by mouth. Treatmentnya tidak dari mulut ya. Next we got head. Nah ini head cukup menarik karena kalau ini itulah kenapa kita belajar bahasa Inggris juga harus belajar bahasa Inggris specifically sesuai dengan bidang ilmunya. Head itu ya, it's my head ya. Ini topi saya. Tapi kalau di nurse head itu beda loh ya. Head itu adalah urine collection pan that can be placed on the top of the toilet bowl. Kayak gini nih. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Mirip topi sih. Ini adalah semacam wadah yang bisa ditaruh di atas toilet sehingga ketika pipis tinggal diambil gitu. Jadi wadahnya lebih besar. Itu disebut head ya. WNL, WNL apa itu? Kata dalam bahasa Inggris itu kepanjangannya adalah within normal limit. Arti harafiahnya adalah dalam keadaan batas normal, ambang normal. Apapun itu keadaan pasiennya ya. Dan ini biasanya dalam electronic medical records. Ini biasanya ada dalam rekam medis elektronik dari pasien ya. Oke, kalau ada kode MWNL berarti oke, dalam batas normal. Code brown, kode brown itu coklat, betul. Ini ada gambar ayam cukup mengilustrasikan, kalian lebih tahunya. Code brown ini terjadi kepada pasien yang tiba-tiba gitu ya. Maaf ya saya bahasanya ini poop ya gitu kan. Kalian mungkin lebih tahu teknisnya ya. Yang belajar di nurse tentunya ya. Di atas tempat tidurnya gitu ya. Secara tidak sengaja ya karena kondisi sakit ya, mungkin karena diare dan seterusnya. Jadi insiden ini disebut code brown gitu ya. Atau bisa juga tidak hanya di bednya, poopnya itu kemana-mana atau fesesnya kemana-mana, tidak hanya di bed, mungkin di toilet juga ke dinding dan seterusnya karena keadaan ya. So begitu ya disebut code brown. Jadi ada istilah sendiri ya. Ad lib means desire, is the short version of Latin phrase ad libidum, nurses often say. Ini yang sering juga dipakai kalau dalam conversation di sesama nurse tentunya dan ada medics carer. Itu adalah artinya pasien dengan ad lib ini adalah pasien yang tidak punya kendala fisik gitu ya. Jadi dia bisa jalan dan seterusnya. Mirip, berarti dia juga termasuk kepada yang tadi ya. Bukan sundowners atau bukan yang sebelumnya kita pelajari. Dia tidak butuh maksimal perawatan. Dia tidak total passion ya. Tapi disebutnya ad lib ya. OOB, ini ketebak ya, OOB itu apa? Ini nih, out of bed. Out of bed itu gimana? Urusan turun dan naik tempat tidur. Kalau dalam patient konteks atau hospital konteks atau nursing konteks itu OOB ini sering dan pasti dipakai karena artinya out of bed. Some patients need help getting out of bed to chair or need to be reminded by the nurse to get out of the bed.
Ini istilah di mana pasien akan turun. Ada nggak masalahnya? Gitu. Ini kaitannya dengan total tadi ya. Care bisa nggak turun sendiri atau bisa naik, bisa atau harus dibantu gitu. Out of bed, OOB ya. PRN means needed or when necessary. Ini biasanya ke pakem sih. Misalnya seperlunya gitu ya. Ini biasanya kalau pemberian obat ya. PRN itu misalnya ya kalau dibutuhkan gitu kan, kayak obat dan seterusnya. Contoh yang biasanya kalau pileknya kalau dikasih aja, batuknya kalau udah selesai. PRN means needed atau when necessary ya, kalau dibutuhkan gitu ya. Thank you. Practice and practice. It's free. Nah, gratis latihan itu, maka hopefully you get something today. Semoga hari ini dapat sesuatu, dan kuncinya adalah practice and practice, because practice is free ya, karena berlatih itu gratis gitu ya. So thank you guys, that's it for today. I hope you get something today, you learn something today about terminology in nursing ya. I'm shining out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.